Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur surat-surat bisnis. Tetapi sebelum saya membahas prosedur surat-surat bisnis, saya akan memberitahukan pengertian surat bisnisnya terlebih dahulu. Pengertian surat bisnis yaitu surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis surat bisnis. Di sini yang pertama ada surat perkenalan. Pengertian dari surat perkenalan yaitu surat dibuat oleh penjual atau perusahaan untuk mengenalkan usaha yang telah dijalankan dari suatu periode dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk mengenalkan usaha kepada calon relasi, calon kolega dalam bisnis dalam rangka untuk mengembangkan pasar. Selanjutnya ada susunan surat. Susunan surat dari surat perkenalan ini terdiri dari yang pertama ada tanggal surat, lalu nomor surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat yang terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama pengantar isi surat, yang kedua pemaparan isi surat, dan yang ketiga penutup isi surat. Selanjutnya salam penutup, penanggung jawab surat atau penandatanganan surat, dan inisial. Selanjutnya materi informasi yang dimuat. Materi informasi yang dimuat dari surat perkenalan ini yang pertama pendirian usaha, kegiatan usaha, bentuk layanan, perkembangan relasi dalam kurun waktu yang telah dijalani, kondisi perusahaan atau usaha yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini ada surat permintaan penawaran. Pengertian surat permintaan penawaran ini yaitu surat yang digunakan oleh calon pembeli kepada penjual yang isinya adalah permintaan untuk mengirimkan surat penawaran kepada mereka atas suatu produk yang ingin dibeli. Lalu informasi dalam surat permintaan penawaran ini yaitu informasi mengenai barang yang ingin kita beli beserta tata cara pembayaran yang diterima oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada surat penawaran. Pengertian dari surat penawaran yaitu surat resmi yang digunakan satu perusahaan dengan isi dan tujuan untuk menawarkan barang ataupun produk kepada perusahaan lain. Tujuan dari surat penawaran ini yaitu ditujukan untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk atau barang yang ditawarkan. Selanjutnya di sini ada surat pesanan. Pengertian dari surat pesanan yaitu surat yang dikirim oleh perusahaan yang ingin membeli barang ataupun produk tertentu kepada penjual. Selanjutnya informasi yang terdapat dalam surat pesanan ini yaitu surat pesanan tentu akan diisi dengan informasi mengenai nama barang dan jumlah barang yang hendak kita beli. Jika perusahaan kita ingin membeli barang, maka bisa mengirimkan surat pesanan kepada perusahaan lain yang menjual barang kebutuhan kita. Selanjutnya ada surat konfirmasi pesanan. Pengertian dari surat konfirmasi pesanan ini yaitu surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli untuk memastikan barang atau jasa apa saja yang dipesan, harga total pemesanan, cara pembayaran, dan detail pengiriman. Selanjutnya di sini ada surat klaim dan surat balasan klaim. Pengertian dari surat klaim ini yaitu surat pengaduan yang dibuat untuk menyampaikan ketidaknyamanan maupun keluhan terhadap suatu layanan, barang, maupun hal lain yang disertai dengan adanya tuntutan penyelesaian. Dan jenis-jenis dari surat klaim ini yaitu seperti surat pengaduan kerusakan barang, pembatalan berkas, dokumen resmi, keterlambatan pengiriman barang, hingga surat pengaduan pengajuan asuransi. Tujuan dari surat klaim ini yaitu untuk memberitahukan pengaduan ketidaksesuaian yang dialami atau dirasakan pihak konsumen kepada pihak penjual barang atau jasa. Selanjutnya kita masuk kepada surat penagihan. Pengertian dari surat penagihan yaitu dokumen tertulis yang ditujukan kepada pelanggan untuk membayarkan utang kepada penjual ataupun perusahaan. Dan tujuan dari surat penagihan ini dibuat untuk mengingatkan pelanggan agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo dan untuk menghindari potensi kecurangan. Selanjutnya di sini ada surat penangguhan pembayaran. Pengertian dari surat penangguhan pembayaran ini yaitu surat yang berisikan pemberitahuan ketidakmampuan dalam membayar tagihan atau pelunasan tepat waktu yang telah ditentukan karena faktor dan alasan tertentu.
Bagi pembeli, sebaiknya surat penangguhan pembayaran ini dibuat sebelum masuk jatuh tempo tagihan. Selanjutnya, yang terakhir dari jenis-jenis surat bisnis yaitu ada surat referensi dagang. Pengertian dari surat referensi dagang ini yaitu surat yang diberikan oleh suatu perusahaan atau kreditur kepada perusahaan lain yang pernah bekerja sama dengan calon debitornya untuk menanyakan kondisi pembayaran atau kredibilitasnya selama menjadi rekan bisnis. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai jenis-jenis surat bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.